Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali untuk belajar minggu berikutnya ya anak-anakku. Ini termasuk minggu yang ketiga ya. Untuk pertemuan kali ini nanti Bu Guru ingin menyampaikan masih tetap bab 1, cuman tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, ya marilah kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama, membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar. Ya, silakan anak-anakku berdoa dengan khusyuk, sungguh-sungguh biar dikabulkan oleh Allah. Silakan berdoa dulu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa tadi menghantarkan kita semuanya di dalam belajar ini dipermudah oleh Allah sehingga faham apa yang akan Bu Guru sampaikan kali ini ya. Nah, untuk berikutnya ya. Ya, masih bab 1 ya, kemarin tentang perilaku optimis, ikhtiar dan tawakal. Namun kali ini Bu Guru ingin menyampaikan dalam ayat Al-Qur'an tentang hukum bacaan qalqalah ya. Sekarang untuk selanjutnya, coba adakah anak-anak yang masih ingat apa itu ilmu tajwid? Ada yang tahu? Ya, saya yakin anak-anak pasti ada yang tahu ya. Jadi ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Jadi dalam membaca Al-Qur'an harus sesuai dengan ilmu tajwid ya. Sekarang tentang qalqalah ya. Kamu harus tahu dulu apa itu qalqalah ya. Jadi qalqalah artinya memantul atau membalik ya. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan atau lafal dalam Al-Qur'an yang memantul atau membalik. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari pada pertemuan kali ini, hukum bacaan qalqalah itu dibagi menjadi berapa ya. Nah, hukum bacaan qalqalah itu dibagi menjadi 2 ya, anak-anak semuanya. Nah, yang pertama qalqalah sugro atau kecil. Jadi bunyi hukum bacaan memantulnya itu ringan atau kecil ya. Jadi apabila ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal pada ayat Al-Qur'an, maka huruf-huruf tersebut dibaca memantul. Ya, dibaca memantul, cuman mantulnya itu kecil atau ringan. Nah, biasanya huruf-huruf itu terletak di tengah. Contoh, ya, la maqtu'ah. Nah, qafnya itu termasuk huruf qalqalah, memantulnya kecil. Huruf qaf. Kemudian yang to, lam yatmishunna. Nah, to-nya itu juga dibaca mantul tapi kecil. Kemudian ba, iblisa. Nah, ba-nya itu juga memantul cuman ringan. Kemudian ataj alu. Nah, jimnya juga dibaca mantul, cuman memantulnya juga ringan. Kemudian yang dal terakhir ya, wa ma adraka. Nah, dalnya itu da ya, dibaca da ya, da-nya itu dibaca ringan, pantulannya ringan. Nah, itulah contoh-contoh hukum bacaan qalqalah sugro atau bunyi pantulannya ringan. Nah, sekarang berikutnya yang qalqalah sugro. Apa itu arti qalqalah sugro? Nah, qalqalah sugro itu bunyi pantulannya dari huruf qaf, ta, ba, jim, dal tadi itu dibaca memantul. Cuman pantulannya agak berat atau agak besar ya. Nah, sekarang contoh-contohnya. Ya, contoh bacaan qalqalah kubro itu biasanya letaknya di akhir ayat. Meskipun sakalnya itu hidup bukan mati, tapi cara membacanya itu dibaca mati atau dibaca qalqalah atau dimatikan ya. Contoh pada Quran surat Al-Falaq itu ya, ada ya. Ma kholaq. Nah, itu tulisannya kholaqo, tapi bacanya ma kholaq. Nah, qafnya pantulannya berat karena terletaknya di akhir kalimat atau di akhir ayat. Jadi memantulnya agak berat ya, beda dengan tadi yang qalqalah sugro. Ya, qafnya letaknya di tengah. Tapi kalau qalqalah kubro letaknya di akhir ayat ya. Kemudian yang dal contohnya pada surat Al-Ikhlas ya. Allahus somad. Nah, dalnya itu juga
memantul agak berat. Kemudian dalam surat Al-Hab ya, wa ma kasab. Nah, itu juga memantul, pantulannya berat. Kemudian huruf jimnya, zatil buruj. Nah, itu juga memantul. Kemudian huruf ta, muhit. Nah, itu contoh-contoh bacaan qalqalah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi anak-anak kalau membaca harus bisa membedakan mana qalqalah sugro, mana qalqalah kubro, mana yang pantulannya kecil, mana yang pantulannya besar. Jadi harus mengerti ilmu Al-Quran. Karena kalau tidak tahu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita akan berkurang pahala membaca Al-Qurannya kalau tidak mau belajar ya. Kecuali kalau sudah belajar tapi kok nggak paham-paham. Yang penting sudah berusaha belajar. Ya, untuk pertemuan kali ini ya anak-anak semuanya, mungkin itu dulu ya yang Bu Guru sampaikan ya. Sebelum Bu Guru akhiri ya, ingat pesan Bu Guru ya. Yang pertama, biasakan kamu jaga jarak dimanapun kamu berada ya, karena memang kondisi saat ini kita harus berhati-hati ya. Kemudian jaga kesehatan dengan makan teratur ya, yang bergizi. Kemudian jaga jangan kemana-mana ya, bukan jangan kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh untuk nanti mengejar prestasi yang lebih baik lagi. Apalagi kamu kelas 3, tentunya ingin sekolah yang lebih tinggi. Nah, yang berikutnya ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau kalian sebagai umat Islam ya, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Karena itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama kamu. Tapi barang siapa yang tidak mau menjalankan sholat, maka kamu termasuk orang yang merobohkan agamamu sendiri. Ya anak-anakku semuanya, sangat penting sekali sholat 5 waktu dijaga betul ya. Karena orang yang pertama kali ketika nanti meninggal dunia, yang pertama dipertanyakan adalah sholat 5 waktunya. Maka tolong anak-anakku semuanya, jaga sholat 5 waktu dengan baik. Habis sholat 5 waktu berdoa dengan khusyuk. Mohon kepada Allah ya, agar apa yang kita cita-citakan tercapai ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu dulu ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bu Guru sampaikan ya tadi tentang ilmu tajwid hukum bacaan qalqalah ya. Silahkan kamu pelajari dengan baik dan terapkan ketika membaca Al-Quran biar ada tambahan pahala dari Allah karena membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid ya. Itu dulu ya. Mudah-mudahan kamu paham apa yang Bu Guru sampaikan ya. Cukup sekian dulu. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.